Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Sehat hari ini Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak Haji ya. Jadi mohon maaf nih Pak Haji mengganggu waktunya. Jadi ini saya praobservasi. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Haji sebelum kita observasi di kelas atau supervisi di kelas. Boleh ya Pak Haji? Boleh. Jadi yang pertama nih Pak, nanti kan saya masuk ke kelas jenengan ikut observasi atau supervisi untuk kegiatan pembelajaran jenengan. Nah, kira-kira nanti materinya akan disampaikan apa? Materi yang saya sampaikan nanti berkaitan dengan bilangan bulat. Yang akan kita bahas adalah masalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Sasarannya kelas berapa Pak? Dasarnya kelas 7. Kelas 7. Baik, kelas 7 ya Pak ya. Nah, dari materi yang akan disampaikan itu kira-kira tujuan pembelajarannya apa Pak Haji? Tujuan pembelajarannya satu, anak bisa memahami pengurangan. Kemudian anak bisa menggunakan alat peraga untuk bisa menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dan games. Oh, ada games juga. Tapi bukan games online ya, tapi pakai games permainan anak. Oh gitu, sangat menarik kayaknya Pak. Mudah-mudahan saya pengen segera ikut ke kelas jenengan. Tadi sudah ya strategi, tujuan. Nah, kira-kira untuk tadi area pengembangan yang ingin dikembangkan itu apa saja Pak Ajis dari proses pembelajaran nanti? Area pengembangannya yang pertama yang akan kita gali adalah keaktifan anak. Oh gitu. Iya, supaya anak lebih aktif, bisa mengerjakan apalagi dengan game, dia bisa juga mempresentasikan dengan game yang atas dia. Oh gitu. Jadi lebih menarik ya Pak Ajis ya. Mudah-mudahan Jadi diaplikasikan dengan games. Ya. Biasanya tuh pembelajaran matematika itu kan banyak yang tidak suka karena sulit gitu ya, tapi ini jenengan bisa aplikasikan dengan games, pasti menarik dan anak-anak suka. Mudah-mudahan. Nah, ada tidak kekhawatiran nanti misalkan pada saat proses pembelajaran itu yang dikhawatirkan atau yang kemungkinan terjadi yang kurang itu apa? Oh, mestinya ada. Satu, memang yang pertama adalah khawatirnya anak itu tidak proaktif. Oh gitu. Ya, karena belum apa-apa sudah berpikiran matematika itu susah. Sehingga yang pertama itu harapan kami anak bisa aktif, tapi dikhawatirkan anak tidak bisa proaktif. Bagaimana kreativitas saya untuk anak tertarik dan aktif. Gitu. Iya, jadi nanti bagaimana Bapak bisa membuat anak-anak aktif dan bisa mengikuti dengan baik pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan ya Pak Jis. Terima kasih banyak. Ini sekian dulu untuk pertanyaan-pertanyaan praobservasi kali ini. Nanti kita langsung segera ke kelas ya Pak Jis. Siap. Oke. Sebelum pelajaran dimulai, ketua kelas untuk menyiapkan untuk beberapa
Sebelum belajar dimulai, saya absen terlebih dahulu. Abi Nur Wahid. Ada. Alesia Nurul Aini. Ada. Alfian Saputra. Ada. Ali Nur Iman. Ada. Alif Kadri Afiani. Sasriki. Ada. Cica Auliana. Ada. Deden Mustafa. Ada. Dimas Riono. Faid Imanullah. Faid Abdul Muttaqin. Ada. Fatan Maulana Al-Arsli. Batur Rozik. Ada. Henry Arifudin. Cide. Sudah masuk. Mana ini? Ada yang tahu mana? Henry? Tidak ada. Lutfi Moziat. Misyala Putri. Nabila Putri. Naisila Nur Al-Fadila. Nazma Nurul Izal. Ada. Noval Kurniawan. Nur Aisyah Jamil. Rehan Putra Anugrah. Rehan dan Dana. Reza Kaila. Risma Alfia. Di pertemuan sebelumnya akan saya bagikan materinya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, kita sesuai dengan hukuman kemarin sudah dibentuk kelompok ya.
satu kelompok terdiri dari ada yang 5, ada yang 6. Lalu menunjukkan kelasnya. Materinya diingat kembali terkait dengan bilangan apa? Bilangan bulat. Bilangan bulat terbagi menjadi terbagi menjadi 3, yaitu bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif dan 0. Ya. Bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif dan 0. Jadi ingat-ingat materinya. Nah, pada materi sekarang kita akan melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan. Maka alat yang harus kita sediakan adalah yang pertama, siapkan buku tulisnya, kemudian siapkan pulpennya, pulpen apa potolot? Pulpen. Kemudian siapkan penggaris. Ya, siapkan itu yang harus disiapkan. Dan nanti akan saya bagikan lembar kerja peserta didik, akan saya bagikan, kemudian ditulis di situ sesuai dengan petunjuknya, kemudian dibaca. Ya, kita kembali, saya bagikan lembar kerja siswanya. Kelompok 5, kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Materi pokok penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Hari, tanggal ditulis. Kemudian waktunya 80 menit. Kelas 7, nama kelompok 1, 2, 5 ya. Kemudian nama anggota, silakan ditulis nama anggotanya. Nama anggotanya siapa saja anggota kelompok, tulis. Nah, dilanjut di bawah itu ada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan. Ya, ada contohnya itu dengan garis bilangan. Kemudian diharapkan dengan garis bilangan peserta dapat menyelesaikan soal berikut. Kerjakan soal berikut dengan garis bilangan, game garis bilangan seperti pada link YouTube yang sudah saya kirim. Ya. Yang A, perhatikan yang A petunjuknya yang A perhatikan. Kerjakan soal-soal berikut dengan garis bilangan. Kemudian yang di bawah itu soalnya ada nomor 1 sampai dengan nomor 8 di bawah kertasnya, nggak apa-apa buat kenang-kenangan. Kemudian kelompok 4 yang sudah dapat dikali. Kelompok 5 nomor berapa? Ya bebas. Nomor 1 dikali. Kelompok 1. Kelompok 2 ambil. Kelompok 3. Kelompok 4 kembali gantian, jangan kamu terus maju, yang semuanya biar bisa bersama maju. Kelompok 5. Kelompok 1. Kelompok 2. Lanjut kelompok 5. Kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 2. Sudah berapa? Kelompok 2. Satu lagi. Kelompok 3. Kelompok 1. Silakan dibuka, kamu dapat nomor berapa saja. Kakinya gitu. Berapa soal? Ya. Coba nomor kelompok 1 dapat soal nomor berapa saja? 5, 12, 15. Kelompok 2. Dibuka sini, dibuka.
14, 4, 13, 14. Kelompok 3 8, 9, 10. Kelompok 1, 2, 3. Oh, bagus. Kelompok 5 6, 11. Ya, soal yang sudah ada overlap silakan kerjakan dengan melihat YouTube ya, petunjuknya dengan melihat materi di YouTube. Coba silakan musyawarahkan. Ya, dilihat bareng-bareng cara mengerjakannya dengan cara yang ada di YouTube. Ya, silakan. Selamat mengerjakan. Bagus. Nah. Ini kamu siapkan bukunya. Ayo belajar. Apabila ada kesulitan, nanti bisa di. Mantap. Iya. Dilihat link yang kedua ya, yang mengerjakan. Ya, kayak gitu. Yang praktek dengan garis bilangan, bukan materi yang pertama. Jadi jangan baca ulang-ulang. Klik yang kedua. Duduk tadi. Sembilan aja nggak apa-apa. Saya kirim utang ini ya. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini tentang memilih 4 aturan. Ditonton nanti kamu praktekkan dalam ini contoh garis bilangan ya, contoh garis bilangan. Kerjakan di papan tersebut dengan gambar, kemudian anggota tubuhnya maju kita praktekkan cara menghitung dengan garis bilangan dengan BIM. Ya, perwakilan satu maju. Penggarisnya. Tapi jangan dijatuhkan nanti heboh.
Kita lihat nomor 1, lihat nomor tulis, dilihat nomor tulisnya. Nomor 1, 3 ditambah 4. Coba ditambah dengan garis bilangan. Gambar dengan garis bilangan. Bukunya ditaruh di bawah apa? Soal yang dapat nomor 4 mana? Coba lihat nomor 4. Nomor 4 soalnya nomor 4. Cari kamu buat garis bilangan coba sini. Nanti kan ayo ke depan, ke depan. Kamu lihat ke sana, aku lihat ke sana. Ya perhatikan, perhatikan.
Anggota komisi. Ya silakan. Yang lain perhatikan. Jadi kalau semisal 3, kita dari 0 menuju ke angka 3 ditambah 4, jadi kita maju 4 langkah. Maju 4 langkah ketemu di angka 7. Jadi 3 tambah 4 jawabannya 7. Paham? Tepuk tangan. Jangan dulu. Nah, ini perlu belajar ya, Ini maju. Coba baris ini baris. Perhatikan baris. Kamu bukannya 3. Kamu sana yang laki-laki 4 baris. Jadi 1 kita praktekkan. Baris. Garis maju lagi. Biar lurus. Pucuknya di garis. Yuk. Terus ini maju lagi. Ini mas, jangan. Ya. Baris. Nah. Kamu angkat 1. Ya. Saya pinjam 1 anak untuk angka 0. Kan nanti kita garis berang. Ya. Perhatikan. Ini 0. Oh ke kanan ya. Ke kanan berarti kamu 0 di sana. Ya, baris. Geser. 0. 1. Yang keras. Kamu jangan lucu. Ujungnya. Nah, ini adalah garis bilangan yang ke arah positif. Tapi kalau ke arah negatif maka akan ke arahnya ke kiri. Kita akan praktekkan. Dari 3 ditambah 4. Saya pinjam 1 lagi. Kamu menggantikan. Baris. Coba kamu praktekkan dari 0 ke 3. Setiap kamu maju bisa ngomong. Setiap kamu maju 3 ya, berarti kamu maju 3 langkah. 1, 2, 3. Ya. Nah, kok kamu ngomong. Jadi mulai 3 ditambah 4. Berarti kamu maju pertama 3 dulu. Baru banget. Kok tadi itu ngomong ya. Nah, iya, ya. 4, 3. Ini 3, ya, 3. Kemudian ditambah 4. Berarti kamu maju sebanyak 4 langkah. Coba. Dan berhenti di angka 7. Maka 3 ditambah 4 sama dengan 7. Ya, kelompok 2. Kita kelompok 2 tadi yang sudah disiapkan. Ya, kelompok 2. Kelompok 2 maju ditambah nomor 4. Ya, coba dulu. Pak. Lagi on kamera. Dikancani. Setelah digunakan. Kelompok 5 yang sudah umur berapa? Nah, apa nanti kita coba satu-satu ya. Berarti nanti cara mengerjakannya seperti itu, ya. Nomor 2, 3 kerjakan. Kirain gak masuk Pak Firman. Kirain Pak Firman gak masuk. Itu jadi kumpulkan lagi om. Ayo tadi sama-sama. Bisa
bisa mengerjakan soal penjumlahan dengan pengurangan melalui dua media. Yang pertama media IT. IT itu adalah yang kamu pegang itu HP ya. Dengan melihat YouTube, dengan melihat video, kamu bisa mempelajari oh ternyata cara penjumlahan dan pengurangan seperti ini. Kemudian kita praktekkan dengan cara maju. Dengan game kita buat sebuah garis bilangan. Oh kalau 3 maka saya harus ke kanan 3 langkah. Oh ditambah 4 maka saya ditambah 4 langkah. Maka hasilnya adalah langkah terakhir kamu itu adalah hasilnya. Kalau yang kedua, yang nomor 4, yang pertama 3. Oh berarti saya 3 langkah ke kanan atau maju. Kalau di buku itu masih ya maju sebanyak 3 langkah. Berarti saya berhenti di angka 3. Kemudian ditambah negatif 6. Negatif itu berarti kita mundur sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3 di angka 0, 4, 5, 6 di angka negatif 3. Sehingga itu cara kita dengan games yang akan kita praktekkan sehingga kamu tahu oh ternyata lewat video seperti ini, lewat game seperti ini ya. Jelas ya? Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Nah, kalau bisa dipahami maka pertemuan berikutnya kita akan ke materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan soalnya kumpulkan dulu. Soal dari materi kumpulkan. Ayo penampilan maju. Lembar tugasnya kita kumpulkan. Sudah? Baik, mari kita tutup acara ini dengan mengucap alhamdulillah. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita cukup ya. Akan dilanjutkan dengan materi berikutnya. Sampai ketemu lagi. Ketemu di hari Sabtu. Selamat siang Pak Jis. Sehat Pak Jis? Alhamdulillah sehat selalu nih Pak Jis. Iya. Ini Pak Jis mohon maaf mengganggu waktunya hari ini ya. Iya. Jadi sesuai dengan yang kemarin kita sudah laksanakan pra-observasi, terus saya sudah melaksanakan observasi di pembelajarannya Pak Ajis nih. Masih ingat ya Pak? Pekan lalu kita adakan observasi di kelas. Masih ingat ya Pak ya? Jadi kita nanti seputar itu pembahasannya dalam beberapa menit ke depan ya Pak Ajis ya. Jadi flashback ke kemarin pada saat saya melakukan observasi di kelasnya Pak Ajis, Pak Ajis gitu. Jadi kira-kira nih kita untuk pasca observasi ini tujuan dari pembahasan kita itu apa Pak Ajis? Kiranya ada hambatan atau keluhan tentang kemarin pada saat proses observasi di kelas. Berarti pada observasi ini atau pada saat saya ngajarnya? Pada saat jenengan ada kekurangan dari anak-anak pada saat proses belajarnya atau jenengan sendiri itu apa kira-kira? Yang pertama proses belajar ya. Yang pertama adalah karena di sana kita mengadakan dengan cara diskusi. Itu yang pertama masalahnya adalah memang waktu. Karena untuk proses membentuk satu kelompok itu kan butuh waktu. Sehingga waktunya misalkan kajiannya ditarget 10 menit untuk membentuk kelompok ternyata masih mata meja dan sebagainya. Kemudian kendala kedua adalah anak pada saat dibentuk kelompok itu kayaknya dengan teman CS-nya atau bestinya sendiri. Nah, saya dengan juga kalau dulu sehingga yang saya lakukan adalah dengan mengacak. Yang menentukan kelompok adalah saya. Jadi bukan anak memilih kelompoknya sendiri, meskipun mungkin dengan memilih kelompoknya sendiri akan terasa nyaman belajarnya. Tapi dikhawatirkan ada 1 atau 2 teman tidak bagian kelompok itu. Mau gabung sama jangan sehingga yang menentukan adalah saya, menghindari hal-hal yang seperti tadi. Iya, beberapa tadi ya Pak, di waktu dan juga pada saat pembentukan kelompok. Nah, selain 2 hal itu kira-kira ada lagi tidak Pak? Misalkan keakuran pada saat proses belajar dan sebagainya. Memang kalau dilihat dari kekurangannya
semua, saling dorong-dorongan no, kamu di depan gitu. Padahal semuanya kan satu kelompok kan maju semua, tapi ternyata untuk maju saja harus saling dorong. Jadi percaya diri anak masih kurang. untuk maju. Kemudian baru maju. Nah, untuk mengungkapkan hasil kerja kelompok saja juga kan saling lempar-lempar buku. Kamu membaca apa? Kamu membaca ini. Ini jadi permasalahan sehingga akhirnya begitu juga salah satu ketua kelompok yang mau tidak mau harus berani menyampaikan itu. Nah, tadi ada beberapa yang sudah Pak Ajis yang sampaikan pada waktu pembentukan kelompok presentasi. Ini saya penasaran dengan percaya diri anak. Kan tadi Pak Ajis sampaikan bahwa anak itu untuk presentasi di depan itu kurang percaya dirinya ya Pak Ajis ya. Nah, dari Pak Ajis sendiri itu bagaimana caranya memberikan percaya diri ke anak agar anak nantinya aktif untuk bisa tampil di depan Pak Ajis? Yang pertama, saya meyakinkan setiap anak itu bisa. Saya yakin bahwa setiap anak. Jadi saya yakinkan bahwa anak-anak itu sebenarnya punya kemampuan dan bisa. Itu. Kemudian berikan apresiasi. Mereka sudah berani maju saja. Kita berikan apresiasi. Oh, terima kasih sudah mau maju. Maka anak akan merasa percaya diri. Nah, kemudian untuk membacakan hasil kelompok itu biasanya gini. Sudah bisa yang berani membacakan itu akan saya kasih reward. Rewardnya itu misalkan nilai. Maka mereka kan anak kan ini pengen nilai bagus sih, maka mau tidak mau kan ini masalah ya, apa kan? Saya kasih reward mereka yang mau membaca, sehingga rasa percaya dirinya akan bertambah. Yang bagus sekali itu setuju saya Pak Ajis ya, pemberian reward ya karena memang dibutuhkan untuk kita sebagai guru memberikan reward ke anak. Tapi hati-hati untuk pemberian atau reward tersebut kadang nanti melenakan anak. Jadi anak yang dengan tujuan seperti itu ada efek kedepannya seperti itu. Jadi ketergantungan anak-anak Pak Ajis. Nah tadi selain itu Pak Ajis kan menggali percaya diri ke anak tidak hanya di maupun matematika barangkali ya Pak Ajis. Nah kira-kira butuh tidak rekan untuk sama-sama memberikan rasa percaya diri ke anak tersebut? Nah, kira-kira harus dengan rekan guru apa? Artinya kegiatan belajar seperti ini tidak hanya di matematika, mata pelajaran lain pun bisa. Ya, saya kira anak itu kalau belajar kelompok dan dipandu oleh gurunya akan lebih mengasihkan. Seperti saya kan yang sering saya terapkan adalah ceramah ulang. Jadi bertanya tidak ada, jelas diam saja. Jadi mereka untuk bertanya saja kan juga perlu keberanian. Sehingga kalau setelah belajar kelompok ternyata mereka lebih antusias. Dengan cara satu tadi yang saya terapkan adanya IT, misalkan satu kelompok saya coba membawa HP yang ilmu pembelajaran sudah saya kirimkan ke HP anak. Jadi mereka akan aktif melihat. Setelah melihat mereka praktekkan. Nah itu yang bisa diterapkan. Nanti perlu juga kolaborasi dengan guru lain. Kali tidak hanya aktif di pelajaran matematika saja, tapi di semua mata anak terbiasa percaya diri gitu ya Pak Ajis. Nah ini terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya dari proses pra, terus saya ikut pembelajaran Pak Ajis, observasi dan sekarang di